Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada kali ini. Kita akan belajar tentang input ya. Jadi seperti yang kemarin sudah kita pelajari bersama, bahwa komputer itu membutuhkan input ya. Nah, di pertemuan yang awal kemarin kita sudah sedikit membahas tentang beberapa input di komputer ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang input-input apa saja yang ada di komputer. Nah, pertama kita harus paham dulu tentang definisi dari input ya. Jadi input adalah data atau instruksi perintah yang dimasukkan ke dalam komputer ya. Bisa berupa program, bisa berupa perintah, commands, bisa berupa user response ya. Nah, kemudian contohnya sekarang, kalau program itu inputnya apa? Misalnya Anda mau mengetik ya menggunakan Microsoft Word. Nah, itu contohnya input dari program. Atau misalnya Anda main game. Main game, kemudian gamenya itu yang akan memerintahkan komputer untuk memproduksi gambar, suara, dan lain sebagainya. Itu contohnya program. Kalau comments bagaimana? Anda misalnya ngeklik ke laptop Anda untuk connect ke WiFi. Nah, itu contohnya juga perintah ya, comment. Nanti kita akan belajar di dalam nanti ini ada berupa tampilan atau CLI ya. Kemudian user response itu contohnya misalnya ada notifikasi. Apakah Anda mau menghapus data ini, yes or no? Nah, misalnya seperti itu ya. Anda klik yes, itu user response. Oke. Nah, sekarang input ini tentunya kita memerlukan perangkat. Ya, ada apa saja perangkatnya? Nah, ini contohnya beberapa ya. Ada keyboard, ada mouse, ada joystick, ada scanner, webcam, mikrofon ya. Kita akan pelajari satu persatu. Keyboard tentunya Anda paham ya. Ada beberapa jenis keyboard ya yang sering kita gunakan. Ini namanya membran keyboard istilahnya, atau kita cukup sebut dengan keyboard biasa saja. Cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi awalnya ini arusnya terputus. Kalau Anda tekan tombolnya, maka arusnya akan tersambung dan dia akan mengirimkan kode ke komputer. Jadi nanti di pemrograman, mata kuliah pemrograman, Anda akan belajar bahwa ternyata komputer itu tidak menerima inputan A seperti ini. A, S, D tidak. Dia akan menerima kode, namanya kode ASCII. Ya. Nanti Anda akan pelajari itu di pemrograman. Oke, jenis keyboard yang berikutnya. Nah, itu ada keyboard mechanical. Ya. Sebenarnya ini teknologi lama sebenarnya. Cuman booming lagi. Bedanya apa? Kalau keyboard mechanical seperti ini dia menggunakan pad mekanik ya. Nah, ini secara penggunaan itu dia lebih awet memang. Tapi harganya juga pasti lebih mahal karena dia bukan mekanik ya. Dan di tangan pun juga lebih nyaman. Ya, kalau Anda mengetik dalam waktu yang cukup lama, misalnya Anda membuat kode program, nah ini cukup nyaman menggunakan keyboard mekanik. Biasanya sih banyak digunakan untuk game ya, untuk game. Ya, istilahnya biar nggak sering nyantol ini tombol-tombolnya. Oke, jenis keyboard berikutnya ada keyboard yang ergonomik. Bentuknya ini agak aneh, secara physically agak aneh. Dia disesuaikan dengan kontur tubuh kita. Nah, ini ada contohnya. Kalau kita menggunakan keyboard ergonomik, itu tangan kita posisinya sejajar seperti ini dengan pundak kita, dan ini tidak capek kalau Anda nanti mengetik dalam waktu yang lama. Kalau keyboard standar, nah itu bentuknya kan seperti ini. Ini sikunya nekuk ya, dan ini akan capek di tangan. Nah, seperti itu ya. Itu keyboard ergonomik. Harganya pun juga lumayan ini ya. Oke, kemudian juga ada keyboard multimedia ya, yang ada tombol-tombolnya itu di atas. Anda bisa mengkontrol misalnya Anda install Spotify di komputer Anda bisa play, Anda bisa next menggunakan tombol-tombol dari keyboard. Tidak perlu pegang mouse ya. Oke, itu disebut dengan keyboard multimedia. Nah, ini ada lagi nih keyboard yang projection ya. Nah, dia menggunakan
proyektor nih untuk keyboardnya. Jangan salah, keyboard ini bisa dipakai loh. Jadi biasanya untuk yang mengetik portable ya. Nah, ini bisa digunakan. Dia menggunakan proyeksi gambar ya, menggunakan laser di sini. Silakan Anda pelajari lebih lanjut kalau penasaran dengan jenis keyboard yang ini. Dan ini sudah banyak dijual ya. Oke. Nah, kemudian pada laptop biasanya ada tombol namanya FN, singkatan dari function ya. Nah, function ini dia memberikan fungsi tambahan pada tombol-tombol tertentu. Biasanya ada pada tombol F1 sampai F12 ya. F-nya itu sendiri juga sebenarnya function ya. Ada function 1, function 2, function 3 sampai function 12. Kenapa dinamakan function? Karena fungsi dari tombol-tombol ini itu bisa kita ubah sebenarnya. Bisa kita ubah ya. Cuman yang menjadi standar misalnya F1 itu untuk help, menampilkan help. Kemudian F5 itu untuk refresh, itu standarnya. Nah, pada keyboard ditambahkan lagi tombol FN. Jadi tombol ini bisa memiliki fungsi selain fungsinya dia sendiri, juga bisa memiliki fungsi yang lain. Nah, seperti itu ya, itu fungsinya tombol FN. Misalnya pada beberapa keyboard ada yang F3 itu untuk membesarkan suara, FN F3 atau FN F4 itu untuk mengecilkan suara dan sebagainya. Itu fungsinya dari tombol function. Nah, oke. Nah, mungkin Anda penasaran, kok bisa ya orang itu bisa mengetik dengan sangat cepat ya? Nah, itu ada triknya sebenarnya. Ada triknya. Kalau zaman saya sekolah dulu itu ini diajarkan. Diajarkan tapi pakai mesin ketik. Tahu ya mesin ketik ya, yang cetok-cetok-cetok. Nah, itu menderita sekali waktu itu. Karena yang titik koma ini atau yang di sebelah kanan ini harus ditekan menggunakan jari kelingking. Waktu itu guru saya sangat disiplin beliaunya. Kalau ketahuan menekan yang area sini tidak menggunakan kelingking, langsung dipukul pakai penggaris tangan. Gitu. Tapi saat ini saya merasakan itu sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Jadi apa yang beliau ajarkan, meskipun waktu itu dengan sedikit agak keras mungkin, tapi itu sangat-sangat bermanfaat untuk saya sekarang. Jadi di sini ada area yang hijau, ya, yang sebelah kanan itu Anda lebih cepat mengaksesnya dengan jari telunjuk yang sebelah kanan. Kemudian yang kuning muda di sini Anda lebih cepat mengaksesnya dengan jari tengah yang sebelah kanan dan terus seterusnya. Jadi tangan Anda cuma perlu naik turun itu aja. Tidak perlu sampai ke kanan dan ke kiri ya. Ini namanya mengetik dengan 10 jari. Cuman sekarang masih banyak sekali saya temui mahasiswa IT informatika itu mengetiknya 11 jari ya, pakai 2 tangan gini ya. Kayak gini ya. Nah, itu nanti Anda akan cepat secara otomatis nanti kalau Anda membuat program. Oke ya. Jadi ini cara menggunakan keyboard yang benar. Awalnya susah, tapi nggak perlu dipaksa. Nanti semakin sering Anda pegang keyboard, nanti akan otomatis Anda akan paham sendiri tentang ini. Gitu. Nah, sebagai tantangan. Nah, ini. Sebagai tantangan, silahkan Anda buka website. Ini pakai laptop atau pakai komputer ya. 10fastfingers.com/typingtest/Indonesian. Nah, di sini nih ada tes untuk mengetik seberapa cepat Anda mengetik. Nah, gitu ya. Nah, ini saya tantang Anda. Ini kemarin saya mencapai 67 word per menit. Ya. Saya dapat mengetik 67 kata dalam 1 menit. Dengan akurasi 88,19%. Ya, yang benar 55 kata, yang salah ada 3. Oke, silahkan Anda coba ya, berapapun hasilnya nggak masalah, nggak ada masalah. Nah, gitu ya. Nanti silakan Anda screenshot seperti ini dan Anda letakkan di tugas 5 di e-learning kita. Gitu. Anda mau ulang lagi 10 kali nggak masalah, silahkan. Ada cara yang terbaik. Yang bisa menyamai atau mengalahkan saya, nah ini Anda akan dapat nilai 100 langsung gitu ya. Oke, silahkan dicoba tantangan saya ya. Oke, itu untuk keyboard. Berikutnya nah, mouse ya. Macamnya ada banyak sekali ya. Saat ini lebih sering Anda menggunakan optical mouse ya.
Tapi pada zaman saya dulu itu masih banyak mechanical mouse ya yang pakai bola di bawahnya. Ini mouse jadul ya. Kemudian ada juga model trackball. Bolanya di atas, bukan di bawah ya. Nah, ini sebenarnya lebih nyaman. Mouse seperti lebih nyaman, lebih cepat, tapi harganya juga lebih mahal. Kemudian ada touchpad untuk laptop ya, touchpad. Ini Anda sudah familiar tentunya, dan pada beberapa laptop itu ada namanya track point. Ya, ini ada beberapa laptop seri tertentu, itu ada track point sama. Fungsinya juga sama seperti trackball, tapi dia bukan bola, tapi ini dia didorong-dorong gitu. Untuk menggerakkan mouse juga sama. Oke. Input yang lain selain mouse yaitu ada touchscreen. Dulu awalnya seperti ini. Ini saya pernah punya HP ini, Sony Ericsson P900 ya. Touchscreen tapi harus pakai stylus namanya. Ada pennya, ada stylus, ada tusuk giginya ya. Kemudian berkembang menjadi touchscreen yang bisa menggunakan tangan ya. Layarnya kecil, Android Tab waktu itu. Kemudian berkembang lagi menjadi monitor yang bisa di-touch ya. Ada smartwatch yang bisa touch juga. Kemudian sampai berkembang menjadi ini Microsoft Surface. Ini Microsoft Surface. Gitu. Jadi layarnya besar dan dia touchscreen. Gitu. Oke, kemudian input yang lain adalah ini game controller ya. Game controller ini pengganti keyboard ya, pengganti keyboard itu didesain agar Anda lebih nyaman untuk main game tentunya. Itu tapi tidak semua game kompatibel dengan ini. Anda harus setting dulu ya. Oke, kemudian input yang lain webcam ya. Webcam di sini ada resolusinya ya, ada resolusinya itu adalah total dari jumlah pixel secara vertikal dan horizontal ya. Apa itu pixel? Pixel itu adalah unit terkecil dari gambar. Kalau di monitor itu ada kotak-kotaknya. Kalau Anda masih punya TV yang jadul, TV yang tabung, itu kelihatan kotak-kotaknya. Itu namanya pixel. Ya. Nah, kemudian ada istilah megapiksel. Berarti dalam 1 inch, ukuran 1 inch itu ada 1000 pixel. Semakin banyak jumlah pikselnya, maka semakin kecil ukurannya, akan semakin tinggi resolusinya, semakin bagus gambarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi webcam saat ini yang umum itu di sini, yang di 720p. Ini 720p ya. Ini yang banyak ada di pasaran. Sedikit tips untuk menggunakan webcam agar bagus, tidak seperti gambar saya seperti ini karena pencahayaannya kurang. Jadi webcam ini sama seperti kamera di HP kita, dia sensitif pada cahaya. Semakin banyak cahayanya, semakin bagus hasilnya. Nah, nanti itu akan berhubungan dengan yang namanya sensor. Sensor yang digunakan di webcamnya ini. Wah, itu panjang ceritanya. Silahkan dipelajari lebih lanjut ya tentang webcam ini seperti apa cara kerjanya. Oke, next input berikutnya adalah voice ya. Voice. Kita saat ini sudah banyak teknologi yang bisa memberikan voice comment ya. Voice comment itu ada banyak macamnya. Kalau zaman dulu seperti ini ya, line in untuk input suara dari perangkat lain, ada mic sendiri, ada line out sendiri. Ini yang standar. Kemudian ada yang seperti ini. Ini yang 5.1 kalau nggak salah ini dulu ya. Jadi speakernya ada banyak. Kalau yang ini hanya ada 1 line out. Kalau di sini ada 4. Ada subwoofer, ada kiri, ada kanan, yang ini ada out yang stereo. Oke. Dan sekarang semakin simpel lagi, seperti HP kita, itu hanya cukup 1 kabel saja. Ada mic-nya, ada headset-nya, stereo pula, kanan kiri. Oh, mantap ya. Nah, untuk apakah mikrofon ini? Nah, saat ini sudah banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk
perintah suara, ya. Yang paling terkenal kemarin itu adalah Siri. Siri miliknya si Apple, ya. Kemudian Google nggak mau kalah, dia buat Google Assistant. Kemudian Microsoft nggak mau kalah, bikin Cortana. Kemudian Amazon bikin namanya Alexa. Nah, dan masih banyak yang lain. Ya, ini usernya. Ini data per tahun 2019 kemarin. Gitu. Jadi sudah banyak perangkat yang bisa kita perintahkan menggunakan voice. Ya. Nah, ini contohnya salah satunya nih. Ya, bagi yang belum tahu, di keyboardnya Google itu dia sudah ada fitur voice keyboardnya seperti ini. Ya, nah ini kita bisa mengetik menggunakan suara. Kita bisa menggunakan suara. Oke, contoh ya. Nah ini tadi saya coba mengetik menggunakan suara. Perhatikan di sini listening. Nah ini saya ngomong ini. Oke, jadi Google bisa memiliki fitur voice typing yang ada di keyboardnya Android. Nah, seperti itu. Tinggal pencet di sini, kemudian kita ngomong. Nah, jadi kita nggak perlu capek-capek ngetik lagi. Jadi biar jempolnya tidak kram. Ya, oke. Dan dia pengenalan bahasa Indonesianya sudah cukup bagus. Ya, perhatikan di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada bahasa Inggrisnya, voice typing. Dia bisa mengenali. Nah, oke. Ya, jadi itu sudah ada di Android. Tapi hati-hati, hati-hati ya. Ini ibarat pisau bermata dua. Bisa jadi Google menyadap pembicaraan Anda, ya. Ya, kita nggak pernah tahu. Jadi sebaiknya berhati-hati saja, ya. Oke. Input yang lain adalah scanner, ya. Scanner itu kebalikan dari printer. Kalau printer itu mencetak data yang dari komputer, kalau scanner kita memasukkan data ke dalam komputer, ya. Datanya akan disimpan berupa gambar, image. Nah, jenis-jenis scanner ada beberapa macam. Yang pertama biasanya flatbed, ini yang paling umum. Ya, yang paling umum, dia ukurannya biasanya di A4, kertas A4. Ya, jadi ini harus scan-nya satu persatu, satu lembar diganti, satu lembar diganti. Kemudian untuk kantor kan kurang efektif. Nah, maka ada scanner yang modelnya fit seperti ini. Kita tinggal masukin setumpukan kertas di sini, 10 lembar, dia akan scan satu persatu. Dan ini biasanya lebih cepat scannernya daripada yang flatbed. Kemudian yang sering mobile itu adalah dia scanner portable. Yang seperti ini ada yang bentuknya seperti pen, seperti bolpen. Scanner portable. Jadi dia bisa membaca. Nah, inputnya adalah berupa gambar, ya, berupa gambar file image. Meskipun itu adalah dokumen, meskipun tulisan. Nah, tapi maksudnya adalah dibaca berupa gambar, seperti foto, ya. Nah, kemudian untuk menghasilkan tulisan itu bisa diedit. Nah, ada teknologi namanya OCR, Optical Character Recognition. Ya, jadi hasil scan-nya dokumen, kemudian dia dibaca. Nah, ini ada algoritmanya untuk mengenali setiap huruf di sana. Gitu. Ini ada algoritmanya. Nanti Anda akan pelajari ini lebih detail di mata kuliah kecerdasan buatan kalau nggak salah, ada ini di sana. Gitu. Ada image processing juga tadi di sana, ya. Oke. Itu kalau kita scan dokumen. Nah, bisa juga kita scan-nya berupa QR code. Nah, scannernya QR code, ya, itu merupakan pengembangan dari barcode, ya. Kalau barcode kita bisa temuin di banyak produk, ya, itu untuk mempercepat menginput data. Jadi biasanya ini ada isinya adalah serial number, kode barang dari barang itu, ya. Cuman dia terbatas kapasitasnya. Jadi biasanya hanya berisi nomor saja, angka saja. Kalau QR code di sini bisa berisi banyak data. Jadi bisa berisi nomor dan teks. Bahkan kita bisa isi dia dengan URL dan lain sebagainya. Ya, ini sudah mulai banyak digunakan sekarang QR code karena bisa membuat data lebih banyak, ya. Kemudian scanner yang lain. Nah, ada lagi untuk magnetic card ATM biasanya, ya. Anda kan masih pernah
tahu ya, ATM di belakangnya ada apa namanya? Ada inputnya, ada item-itemnya. Nah, seperti ini contohnya. Ya, ini berisi data. Ini data magnetik. Ini berisi data. Ya, nah data ini bisa dibaca oleh card reader. Card readernya seperti ini, magnetik. Jadi kalau Anda masukin ke ATM, Anda gesek waktu Anda belanja, nah itu sebenarnya dia dibaca magnetik. Dan di sini tidak ada PIN Anda. Di sini hanya ada serial dari ATM Anda. Gitu, ya. Sama seperti yang ada di sini, yang di depan ini. Ya, mirip dengan yang ada di depan sini. Oke. Kemudian selain itu, teknologi yang lebih baru lagi, dia menggunakan RFID seperti ini. Ya, kebetulan di ATM saya sudah ada ini, ada chipnya untuk RFID. Jadi ini bisa di tap saja. Kebetulan ini ada seri flashnya juga. Jadi ini bisa digunakan untuk kartu flash juga. Kalau saya ke perjalanan melalui tol, tinggal di tap saja. Gitu. Itu menggunakan RFID. Ya. Oke. Kemudian, nah biometric input. Ya, biometric input dia akan membaca fisik kita, yaitu berupa fingerprint, ya, sidik jari, atau retina, atau face. Ya, biasanya ini digunakan pada yang paling banyak itu mesin presensi. Ya, di kampus kita absennya menggunakan face recognition, juga bisa menggunakan fingerprint. Ya, karena sidik jari setiap orang itu tidak sama, sekalipun dia orang kembar. Sidik jarinya pasti berbeda, tapi masih rentan error karena ya namanya tangan mungkin kotor ya, mungkin luka, nah, itu sudah berbeda lagi nanti pembacaannya. Jadi yang lebih valid adalah retina scanner. Cuman di sini perangkatnya pasti jauh lebih mahal. Ya, oke, itu berbagai input yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Oke, nah silahkan Anda isi pada diskusi 5. Sebutkan dan jelaskan secara detail tentang input device yang pernah digunakan. Ya, penjelasan harus berisi minimal jenisnya apa, mereknya apa, fungsinya apa. Contohnya, mestinya Anda sudah pernah pakai keyboard. Ya, nah itu silahkan Anda jelaskan di sana. Keyboardnya Anda pakai untuk apa? Mungkin Anda juga sudah pernah pakai webcam. Nah, seperti ini, seperti saya sekarang ini ya. Anda jelaskan, Anda gunakan untuk apa, fungsinya untuk apa. Mungkin Anda pernah menggunakan ATM seperti saya tadi, ya. Anda sebutkan saja jenisnya apa, ya. Nggak perlu disebutkan nomor rekeningnya, nggak perlu ya. Apalagi PIN-nya, jangan, gitu ya. Oke, silakan Anda isi pada diskusi 5. Ya, oke. Materi kita saya rasa cukup sampai di sini. Sekali lagi, Anda memiliki tugas 5 ya, yaitu Anda menjawab tantangan saya untuk mengetik cepat. Kita bisa lihat seberapa cepat mengetikkan Anda. Ini hasil saya kemarin. 67 kata per menit dengan akurasi 88%. Oke, lumayan lah ini ya. Oke, silakan Anda screenshot hasilnya, Anda kirimkan pada tugas 5. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di grup Telegram kita, atau Anda juga bisa bertanya pada forum diskusi yang sudah saya siapkan di e-learning. Oke, baik demikian untuk materi pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.